Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis siang. Aksi kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Bapak Presiden bisa membenahi ibu kota negara ini. Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia berorasi dan melakukan aksi bakar ban bekas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi bertajuk Indonesia Gelap ini kembali digelar mahasiswa sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Masa berorasi menuntut pemerintah mengkaji ulang instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Aksi disebut akan terus berlangsung hingga adanya perwakilan dari Istana Negara yang bersedia menemui mereka. Yang namanya alat berat yang menghancurkan alam, dan kami berharap Bapak Presiden bisa membenahi. Dan di tengah berlangsungnya demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui massa. Di tengah orasi, Mensesnek Prasetyo Hadi hadir menemui massa yang merupakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEM-SI di Patung Kuda, Silang Monas. Didampingi kedua Wamensesnek, Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro, Mensesnek menyebutkan bahwa kehadirannya untuk menjumpai massa atas restu Presiden Prabowo Subianto. Sambil memegang surat tuntutan dari massa, di atas mobil komando, Prasetyo menjelaskan pemerintah telah menerima sejumlah poin tuntutan massa. Prasetyo juga mengajak perwakilan mahasiswa untuk dapat datang ke istana untuk berdiskusi memperbaiki apa yang menjadi tuntutan mereka. Di saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik, kita akan terus berusaha kritis terhadap. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi dan BEM di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa tolak kebijakan efisiensi. Massa meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan efisiensi anggaran berimbas dirugikan masyarakat. Di Indramayu, Jawa Barat, kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indramayu dan BEMS Kabupaten Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu. Para demonstran yang berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi pun tak terhindarkan dengan membuat suasana memanas. Kericuan mereda setelah Ketua Dewan dan Wakil Anggota Dewan menemui ratusan mahasiswa. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang merugikan masyarakat seperti efisiensi anggaran pendidikan. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas juga turut berunjuk rasa dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Selain membawa poster-poster, mahasiswa juga membentangkan spanduk serta berorasi sepanjang jalan. Dalam aksi ini, mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk MBG juga berdampak di berbagai bidang termasuk kemajuan pendidikan. Mahasiswa menuntut pengembalian APBN untuk pendidikan sebesar 20%. Bagi mahasiswa, Indonesia Gelap sebagai simbol matinya nurani penguasa yang menghiraukan tuntutan rakyat. Kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. MBG yang masih belum merata sampai hari ini, begitu. Itu kira-kira. Makna dari... Masa ini dari mana aja, Mas? Kalau masa yang dari kami dari UIN, kemudian tergabung juga dari FBD, kemudian dari banyak aliansi. Sementara itu dalam aksinya, mahasiswa juga sempat berorasi di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum akhirnya long march ke titik 0 km. Dari Yogyakarta dan Indramayu, tim liputan iNews melaporkan.
Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. MNC Peduli memberikan dukungan penuh kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang menggelar beragam kegiatan untuk memperingati Hari Kanker Anak Internasional di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak penderita kanker sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap penyakit kanker. Setiap tanggal 15 Februari, dunia memperingati Hari Kanker Anak Internasional. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, setiap tahun ada 400.000 anak menderita kanker atau sama dengan satu anak setiap 80 detik. Namun teknologi kedokteran yang terus berkembang membuat tingkat kesembuhan anak penderita kanker saat ini mencapai 80% di negara dengan penghasilan tinggi. Sementara itu di negara dengan penghasilan rendah baru mencapai 20% kesembuhan. Memperingati Hari Kanker Anak Internasional, MNC Peduli memberikan dukungan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dalam menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kanker pada anak-anak serta mendorong upaya pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan yang lebih baik. Kanker pada anak dapat diupayakan sembuh, namun tidak bisa dideteksi seperti penyakit kanker dewasa. Jadi harus dikenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Kelebihannya adalah dapat diobatin. Ini acara sangat memotivasi dan bikin anak-anak jadi semangat ya. Karena kan keseharian mereka kan di rumah sakit, capek, terus juga habis kemo, itu lemes. Kegiatan utama peringatan ini yakni dengan menggelar program Aksi Berani Gundul 2025. Ratusan relawan menggunduli dan mendonasikan rambut mereka sebagai bentuk dukungan kepada anak-anak penderita kanker di seluruh dunia. Kita berharap para pejuang kanker dan terutama yang sudah menjadi survivor ya tetap semangat untuk menggapai masa depan yang lebih cerah lagi. Untuk pejuang kanker supaya lebih semangat dan lebih berdisiplin dalam pengobatan, karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita survive itu adalah kedisiplinan dari diri dan orang tua. Peringatan Hari Kanker Anak Internasional ini juga diisi dengan berbagai kegiatan menghibur yang melibatkan para anak-anak pejuang kanker seperti menari dan menyanyi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan kepada SD Negeri Pangarakan 01 Desa Ciburuy, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Ya, di lokasi ini anak-anak juga diajak untuk memperdalam pengetahuan di bidang literasi, mewarnai dan bereksperimen dengan teknologi dasar seperti merakit rangkaian listrik arus lemah yang menghasilkan suara dan cahaya. Menumbuhkan ketertarikan generasi penerus bangsa pada dunia literasi serta pemanfaatan perpustakaan, MNC Peduli dan MNC Land mengajak anak-anak SD Pangarakan 1 Bogor bermain sambil belajar. Pada kegiatan ini, anak-anak diberikan pengertian pentingnya pemanfaatan perpustakaan, storytelling, mewarnai, serta pengenalan teknologi dasar seperti merangkai alat peraga yang menghasilkan suara dan cahaya. Guna menunjang minat baca dan penguatan fasilitas perpustakaan, MNC Peduli dan MNC Land juga menyalurkan bantuan buku bacaan untuk SDN Pangarakan 1 Ciburuy, Cigombong, Bogor, Jawa Barat yang berdekatan dengan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Kegiatan ini saya nilai sangat bagus, itu karena bisa meningkatkan kreativitas anak, apalagi ketika anak diberitahukan ada acara kegiatan seperti ini, mereka sangat antusias, senang sekali. Pengennya mungkin dari member pertanian juga, kemudian artinya ada kayak seperti pelatihan untuk menanamkan bahwa walaupun dari dini SD gitu, tapi untuk pertanian pun harus tahu. Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak karena dapat mengasah kemampuan dalam berimajinasi yang mereka tuangkan dalam bentuk kreativitas dalam belajar. Senang banget, pokoknya makasih banyak yang bisa senang sekali. Selain menumbuhkan daya kreativitas serta mengembangkan minat baca anak, kegiatan yang dilakukan MNC Peduli dan MNC Land ini juga mendorong anak untuk menggapai impiannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah mobil terlempar dari jembatan layang ke jalan tol di Sacramento, California, Amerika Serikat. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.